Saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Berjumpa kembali di dalam CL Channel. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan like agar saudara dapat notifikasi setiap kami mengupload video-video baru. Mari saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bapakku di dalam surga, di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang tinggal di dalam hatiku, yang tidak pernah meninggalkan aku mengucap syukur Tuhan atas waktu kesempatan yang baik hari ini. Engkau memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami dengar-dengaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu senantiasa terus membawa terang bagi langkah kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang tidak merendahkan Tuhan, hidup yang menghormati Tuhan, dan hidup yang takut dan benci kepada dosa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, renungan kita hari ini berjudul Astaga. Astaga. Berarti sesuatu yang mengejutkan. Apa yang kita mau bicara tentang astaga ini? Sekarang saya awali. Di Indonesia hari ini lagi viral. Ada seorang anak muda yang sudah masuk kategori crazy rich. Anak muda ini masih berusia sekitar 25-26 tahun, masih muda ya. Tapi sudah punya aset yang luar biasa. Antara lain saya baca dia punya beberapa rumah-rumah mewah ya. Dia punya beberapa buah mobil-mobil mewah. Dia punya koleksi-koleksi jam tangan yang mewah. Kalau dia bepergian ke luar negeri juga tidak tanggung-tanggung, dia pakai private jet. Nah, di samping itu ada beberapa bisnis-bisnis lain yang dia bangun. Nah, ada apa yang viral dengan anak muda ini? Ya, anak muda ini sebagai afiliator atau influencer. Orang yang mempromosikan sebuah bidang usaha. Saya tidak sebutkan bidang usahanya, tapi bidang usaha ini akhirnya menjadi masalah. Ya. Yang saya tertarik itu ada dialog yang luar biasa anak muda ini dengan salah satu netizen. Dialognya seperti ini. Ya. Saya mau bacakan buat saudara. Netizen mengatakan, kira-kira ketika Tuhan mengubah nasibmu jatuh miskin kembali, bagaimana? Nah, kenapa ada kalimat kalau Tuhan mengubah nasibmu jadi miskin kembali? Sebab kisahnya anak muda yang kaya ini dulunya bukan keluarga kaya. Ya. Dulunya dia hidup cukup menderita lah ya. Nah, sekarang menjadi kaya, maka muncullah dialog seperti ini. Netizen itu akhirnya dijawab oleh afiliator, oleh influencer ini. Dikatakan demikian, Tuhan tidak bisa membuatku menjadi miskin. Sebab Tuhan pasti akan bingung untuk menentukan nasibku. Lantaran apa? Lantaran saat aku selalu berbuat baik, setiap kali nasibku akan berubah. Ya. Nih. Gak bisa karena apa? Karena ketika gua sombong, gua pamer, udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan? Tiba-tiba aku baik, aku beramal, aku bersedekah, aku bantuin orang. Nah, bingung jawab afiliator itu kepada netizen ini. Ya, habis itu dikasihlah aku makin kaya, ya kan? Ditambahlah rezeki itu, sombong lagi aku, pamer lagi aku dimiskinkan, aku bersedekah lagi. Sambungnya dengan melakukan hal tersebut, nampaknya dia yakin dirinya tidak akan kembali miskin. Sebab dengan sombong lalu bersedekah, maka Tuhan justru akan semakin menambah pundi-pundi rupiahnya. Makanya Tuhan bingung boy, begitu katanya
ya anak muda ini. Mau ambil keputusan apa? Nggak tahu. Mau diapain aku ini? Tuturnya sambil tertawa. Saudara, kalau kita melihat dialog ini, ya sambil ketawa dia dianggap gurau. Ya. Tapi rupanya dia lupa. Anak muda ini lupa bahwa guruannya itu, ini hati-hati ya, jaga mulut, jaga lidah. Guruannya itu tidak menjadi kesukaan bagi Tuhan. Sebab apa? Menggambarkan semuanya ini sebuah kesombongan yang disuguhkan. Ya, kesombongan karena harta yang melimpah luar biasa. Dan dia lupa, dia nggak tahu kali, bahwa kesombongan ini dibenci oleh Tuhan. Ya. Mari saudara, kita harus hati-hati, terutama buat engkau yang beriman Kristus, yang percaya kepada Tuhan. Mari jaga hati saudara, jaga mulut saudara. Mari kita akan lihat dalam Amsal 6 ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kalau kita perhatikan, dosa sombong ditaruh di peringkat yang pertama. Sombong disebutkan yang pertama kali. Ya, Tuhan sangat tidak suka tentang kesombongan ini. Nah, mari saudara ya, saya ajak kita semua melihat ciri-ciri orang sombong itu apa. Yang pertama ya, ciri-ciri orang sombong itu apa. Orang sombong itu merasa hebat, merasa diri paling hebat, merasa diri aku paling benar. Karena hebat dan benar, merasa diri dia patut dan layak dihormati. Nah, ciri ini biasanya cenderung akan membuat orang menjadi apa? Dia akan mudah merendahkan orang lain, menyepelekan orang lain. Orang yang seperti ini akan cenderung mudah tersinggung. Artinya dia juga mudah marah. Ya, orang seperti ini jelas orang yang haus tentang pujian, yang mengarah kepada dia orang yang gila hormat. Dan jelas sekali orang-orang seperti ini dia akan menolak kritik atau teguran. Dia nggak bisa terima teguran orang. Dan jelas sekali memang tipe seperti ini adalah orang-orang yang tidak butuh pertolongan orang lain. Nggak butuh pertolongan orang lain. Otomatislah ciri kesombongan ini akan melahirkan nanti dosa-dosa yang lain. Yang kedua, mari kita melihat apa peringatan-peringatan Tuhan terhadap kesombongan. Mazmur 101 ayat 5b. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Artinya Tuhan tidak mau dengan orang yang sombong. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Artinya gini saudara, sebelum engkau masuk dalam titik kehancuran, biasanya akan diawali dengan tinggi hati atau kesombongan. Nah, kisah influencer tadi, hari ini kan sudah masuk di dalam ranah hukum pidana, dan saya dengar sudah masuk tahanan, ya, tahanan di Barisskrim. Saya sedih sebetulnya, ya, anak yang masih usia muda seperti ini. Kenapa? Ini bukti Tuhan sangat tidak menyukai kesombongan. Dan anak muda ini sekali lagi mungkin dia nggak sadar, dia nggak tahu, ya, atau memang menjadi sudah lupa karena harta. Lalu memang dia hidup dengan luapan ucapan kesombongan
yang dikemas mungkin dalam bentuk guruan, tapi guruan ini yang Tuhan tidak suka. Ya. Dan fakta hari ini menjadi persoalan. Ternyata apa yang dia promosikan dengan dia sebagai influencer, jadi orang-orang di luar sana yang ikut bisnis ini, katanya sih trading, katanya ya, ikut lewat linknya dia, maka orang ini dapat persen, ya berapa persen saya nggak tahu, ya, tapi itu yang membuat dia sangat kaya, dan rupanya jenis bisnis yang seperti ini setelah diketahui, ini bisnis judi terselubung, ya, otomatislah ada pelanggaran di dalam sikap, keputusan, dan perbuatan anak ini. Ditariklah dia dalam ranah hukum, dan saya dengar tujuannya serius sekali. Di samping juga pelanggaran undang-undang ITE, karena dianggap ada penipuan dia di situ, ya, kebohongan. Dia juga dituduh dengan money laundering. Ini yang berat. Kalau money laundering itu kan kecenderungannya akan lari kepada, ya, akan dimiskinkan kembali. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi, hukum yang menimpa anak muda ini. Biar ini juga buat pembelajaran orang-orang lain, ya, pembelajaran bahwa kesombongan itu musuhnya Tuhan, musuhnya Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat contoh di dalam Alkitab tentang kesombongan. Ya. Saudara pernah ingat kan? Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ini tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, lihat apa yang diperkatakan oleh orang-orang Farisi ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, perhatikan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sikap, perbuatan, perkataan orang Farisi ini dengan pemungut cukai sangat bertolak belakang. Yang satu betapa sombongnya dia, membenarkan diri. Di hadapan Tuhan dia merasakan dia orang baik-baik. Dia bangga karena sudah bisa berbuat. Dia bangga karena sudah berpuasa. Saya amati di dalam ayat yang kita baca itu ada kata aku. Siapa yang mengatakan aku ini? Yaitu orang Farisi itu menggambarkan aku, kesombongan, ya, pamer keakuannya, bahwa dia sudah baik semuanya. Ya. Sedangkan pemungut cukainya berbeda. Dia merasa penuh dosa. Dia minta belas kasihan Tuhan. Dia mau merendahkan dirinya. Dan Tuhan katakan, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tapi orang yang mau merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Pelajaran yang sangat penting buat semua orang percaya. Semua orang Kristen. Ya. Nah, mari kita lihat yang ketiga, poin ini bicara Tuhan itu benci dan marah. Kenapa ya? Tentang sombong. Kenapa Tuhan itu tidak suka, benci, marah dengan orang-orang yang sombong?
Sebab orang yang sombong, orang itu merasa hebat. Kalau merasa hebat, pasti dia orang akan muncul ego yang tinggi sekali. Orang seperti ini. Ya. Dan orang seperti ini, semakin lama dia akan menjauhkan diri dari Tuhan. Sebab dia merasa super. Semuanya bisa, semuanya ada, semuanya punya. Ya. Dia merasa tidak butuh Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, kenapa Tuhan benci marah? Sebab mereka cenderung akan memuliakan mamon daripada memuliakan Tuhan. Dia akan membanggakan segala prestasi, pencapaian, dan kekayaannya. Dan dia lupa kepada Tuhan. Sebab itulah Tuhan tidak suka, Tuhan benci, dan Tuhan marah kepada kesombongan. Poin keempat, bagaimana, ini yang penting, bagaimana kita ini mencikapi terhadap dosa sombong. Ini nggak gampang, saudara. Ya. Dosa sombong tidak gampang. Kenapa? Karena pada dasarnya hampir semua orang sombong itu tidak pernah sadar dan merasa dirinya sombong. Gitu. Nah, ayo masa ada orang itu yang jelas merasa ya aku sombong? Tidak. Hampir semua orang tidak merasa kalau dirinya sombong. Kalau tadi anak muda ini kan kita baca lewat perkataannya kelihatan sombong. Tapi banyak orang yang kesombongannya itu tersembunyi. Ya, tersembunyi di dalam. Di hatinya. Padahal hatinya itu dia merendahkan orang. Dia tidak menghargai orang. Kadang-kadang ucapannya seolah-olah baik. Ucapannya nampaknya merendahkan diri. Tapi hatinya sombong. Hatinya itu sama dengan mengatakan, loh aku hebat, aku pintar kan, aku prestasi. Aku jadi kaya sekarang karena pandai. Ya. Walaupun dikemas dengan kalimat-kalimat yang nampaknya merendahkan hati. Ya. Tapi hati aslinya di dalam sombong. Ini lebih bahaya. Ya. Karena dia mengemas supaya tidak kelihatan sombong lewat perkataan. Tapi hatinya Tuhan tetap tahu. Dan Tuhan tidak suka orang yang hatinya sombong. Ya? Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Karena dosa ini kerap kali tidak disadari oleh yang bersangkutan, maka apa yang harus kita kerjakan? Mari saudara, yang pertama dan yang paling penting, datang kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, agar memampukan kita, memampukan apa? Supaya kita bisa menyadari, ya, punya kesadaran diri adanya kesombongan dalam hati. Adanya jangan-jangan aku ini sombong ya. Nah ini perlu saudara, kita minta kemurahan Tuhan, minta pertolongannya supaya kita ini dimampukan. Untuk apa? Untuk kontrol diri kita. Dimampukan Tuhan supaya kita sadar kalau ada sesuatu yang sebenarnya sombong kita ini. Memang dalam tindakan orang lain belum lihat ya, atau perkataan mulut orang lain belum tahu. Tapi setelah kita sadar, hatiku sombong. Ya, hatiku diam-diam aku meremehkan orang. Aku merendahkan orang. Aku tidak terlalu peduli kepada orang-orang. Maaf, orang-orang yang levelnya di bawah aku nggak peduli. Nah, kesadaran ini yang penting. Sebab kita ini kalau jujur nggak ada orang super. Ya, kita ini semua orang berdosa. Jadi yang utama ini dalam perkara bagaimana menghadapi kesombongan, ayo datang di kaki Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dimampukan aku supaya aku punya kesadaran untuk aku cross check, jangan sampai ada kesombongan dalam diriku. Ya, lalu berikutnya mohon pengampunan Tuhan kalau memang Tuhan aku ada hati yang sombong, sempat terbersih hati-hati yang tidak baik yang sombong. Tuhan ampuni, tolong aku Tuhan. Mampukan aku supaya aku disanggup bersikap rendah hati. Ya, jadi setelah yang utama kita minta Tuhan memampukan kita untuk sadar tentang kesombongan diri. Nah, yang berikutnya ini adalah kita minta pengampunan supaya kita musuh sombong itu supaya kita ini sanggup bersikap rendah hati. Dan kalau sudah sadar gini harus diusahakan. Saudara dan saya harus memperjuangkan. Kita melatih hidup ini supaya kita ini belajar untuk merendahkan diri.
merendahkan hati ini. Ya. Lalu kita menyadari, ini sikap yang berikutnya, ayo menyadari bahwa yang terbesar terhebat itu bukan dalam diri manusia. Yang terhebat, paling kuat, paling sukses luar biasa, itu hanya Tuhan. Yang paling besar, paling hebat perkasa, hanya Tuhan. Ya, tidak ada di manusia. Yang berikutnya, mari sadari dengan kuat bahwa semua kesuksesan, semua kekayaan, harta seperti apapun, saudara ingat, kekuasaan jabatan seperti apapun, saudara ingat, bahwa itu hanya sementara. Itu hanya Tuhan percayakan, Tuhan titipkan sementara. Dan Tuhan pun dengan berkat yang seperti itu, atau kekuasaan, kesuksesan seperti itu, Tuhan sesungguhnya ingin rindu itu memberikan sarana buat saudara, sarana untuk menjadi saluran berkat kepada orang-orang lain. Jadi bukan hanya untuk kepuasan diri sendiri, tetapi menjadi sarana sumber berkat, saluran buat orang-orang lain. Nah, sadarilah bahwa semuanya ini titipan sementara, bukan hak milik kita. Ya. Nah, yang berikutnya harus disadari apa? Sadarilah bahwa semua apapun di muka bumi ini, apapun, semua ini Tuhan tahu. Ya, sebetulnya semua ini under kontrolnya Tuhan. Hati-hati. Ya. Inilah cara bagaimana kita menghandle kesombongan. Sebab sekali lagi, kalau sudah tidak serius, repotnya begini loh. Dosa satu ini orang tidak terlalu membuat serius, sehingga orang tidak berusaha untuk cross-check, untuk membenahi diri tentang kesombongan. Ya, apalagi kalau mereka memang kesombongan ini tidak disadari oleh yang bersangkutan, lebih berat. Ya. Lebih berat, padahal ini perkara yang sangat serius di mata Tuhan, serius sekali. Ya, nah, gila. Jadi saudara dan saya sudah tahu hari ini bagaimana kita cara menghandle kesombongan. Ada baiknya ini saya ulangi yang terakhir, sebab ini penting. Karena dosa satu ini tidak disadari orang. Maka yang utama, saudara harus minta pertolongan kemurahan Tuhan supaya kita ini dimampukan untuk menyadari adanya kesombongan, atau paling tidak kesadaran untuk cross-check hati yang sombong, dibongkar. Yang kedua, minta tolong kepada Tuhan supaya dimampukan. Kita tidak sombong, ampuni atas dosa kesombongan, dan minta tolong kemurahan Tuhan supaya kita ini sanggup untuk merendahkan hati. Ya, sebab sombong itu lawannya rendah hati. Yang berikutnya ini, saudara dan saya harus sadari bahwa tidak ada manusia yang hebat. Yang hebat hanya Tuhan. Kalau kita nggak sadar ini, kita akan sombong. Kita akan merasa hebat. Yang berikutnya, saudara dan saya harus sadar bahwa semua kekayaan, kesuksesan, segala kekuasaan, jabatan yang kau merasa berhasil luar biasa, itu hanya sementara, hanya barang titipan saja. Dititipkan saja, bukan milikmu, bukan yang kekal, ya. Dan yang terakhir, saudara dan saya harus punya kesadaran yang tinggi sekali bahwa semua apapun di muka bumi ini, Tuhan tahu, dan apapun di muka bumi ini sebetulnya under God control, di bawah kontrolnya Tuhan. Ya, kiranya renungan kita hari ini astaga, jangan ada orang-orang percaya Kristus yang sombong. Astaga, jangan sampai anak-anak Tuhan jadi sombong. Astaga, jangan sampai anak-anak Tuhan, orang-orang bergereja ini yang percaya kepada Kristus ini, ternyata kita ini penuh dengan kesombongan hati. Ya, waspadailah, kesombongan akan menghancurkan hidup saudara, hidup saya. Waspada dengan kesombongan. Amin. Demikian saudara, renungan kita hari ini.
Jangan saudara dan saya sampai menjadi sombong. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman ini, menegur kami supaya kami kembali diingatkan jangan menjadi orang yang sombong, sebab sombong adalah musuh Tuhan. Tuhan menentang orang sombong, Tuhan benci orang sombong, dan Tuhan marah kepada orang sombong. Roh Kudus, ajar terus kepada kami, sanggupkan kami untuk kami terus mengontrol hidup kami, ngecek diri kami, supaya kami tidak terjebak oleh kesombongan jenis ini. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati kami. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan bertemu kembali minggu depan dengan tema yang berbeda. Tuhan memberkati saudara semua.